الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا Sadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada pertemuan minggu kemarin kalian sudah belajar tentang tata cara mandi. Nah, pada pertemuan kali ini ibu masih tetap akan membahas tentang bagaimana cara mandi dan beristinja, tapi menurut ajaran agama Islam. Alhamdulillah ya nak ya, hebat luar biasa agama kita ini, karena di dalam ajaran agama Islam mandi pun sudah diberitahu, diberi contoh dan diatur. Nah, agar mandi ini menjadi salah satu amal ibadah kita dan mendapatkan pahala, mari kita kerjakan mandi dan istinja ini menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun adab-adab ketika kita mandi dan juga beristinja, yaitu yuk kita simak sama-sama agar kalian mengetahui dan bisa kalian praktekkan ketika kalian mandi dan beristinja. Yang pertama yaitu kita harus membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Nah, jangan lupa anak-anak, kenapa kita harus membaca doa ketika mau masuk kamar mandi? Menurut Imam Al-Tirmidzi dari Sayyidina Ali, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki kamar mandi lalu dia mengucapkan Bismillah. Nah, oleh karena itu ibu ingatkan kepada kalian untuk senantiasa membaca doa terlebih dahulu. Adapun doanya ya anak-anak, tolong diingat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Nah, itu doanya ya. Sekali lagi anak-anak, doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal hobais. Ya, selamat menghafalkan ya nak ya, doa masuk kamar mandi. Baik anak-anak, yang kedua ketika mau masuk kamar mandi, jangan lupa untuk mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Mengapa kita harus mendahulukan kaki kiri?
Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena kamar mandi adalah tempat yang kotor dan kita masuk dalam keadaan kotor, sehingga kita mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, yang ketiga adab mandi itu yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, anak-anak ya, bagaimana kalau kalian tempat mandinya sudah menghadap kiblat? Nah, diusahakan ya agar kalian berdirinya menyamping, itu ya, jangan sampai menghadap ke arah kiblat atau juga membelakangi kiblat. Adab yang keempat yaitu tidak berlama-lama di kamar mandi. Ayo, siapa yang kadang suka membawa ke kamar mandi itu bawa HP? Ada nggak? Nah, mulai sekarang tidak boleh ya. Kalian tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Kenapa? Karena menurut riwayat dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kamar mandi ini dihadiri setan. Nah, oleh karena itu kalian jangan berlama-lama di kamar mandi, apalagi kalian membawa handphone ya. Lalu yang selanjutnya yaitu ketika kalian beristinja ya, misalkan kalian sudah buang air kecil atau buang air besar, maka ketika kalian membersihkannya atau beristinjanya, kalian harus menggunakan tangan kiri. Jadi tidak boleh menggunakan tangan kanan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernapas di dalam bejana. Jika ia buang hajat, janganlah ia memegang kemaluan dengan tangan kanannya. Jangan pula ia beristinja dengan tangan kanannya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu ya anak-anak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu diam selama di kamar mandi. Jadi ketika kalian di kamar mandi tidak boleh bersuara. Ayo, siapa di sini yang suka nyanyi di kamar mandi? Nah, dalam ajaran Islam itu tidak boleh ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, ada seseorang yang melewati Rasulullah SAW dan beliau sedang kencing. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun beliau tidak membalasnya. Nah, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nah, jadi Rasulullah sudah menyontohkan kepada kita ketika kita di dalam kamar mandi tidak boleh menjawab salam, apalagi kalau kita sambil nyanyi-nyanyi. Nah, mulai sekarang stop ya untuk nyanyi di kamar mandi. Selanjutnya yaitu membaca doa keluar kamar mandi di dalam hati. Nah, jadi ketika kalian mau keluar kamar mandi, maka kalian harus berdoa terlebih dahulu. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW biasa setelah beliau keluar kamar mandi, beliau mengucapkan gufronaka. Nah, oleh karena itu anak-anak, mari kita mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Adapun doa keluar kamar mandi yang harus kita baca yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Gufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Oke, sekali lagi ya biar kalian hafal. Bismillahirrahmanirrahim.
Gufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil aza wa afani. Nah, itu ya anak-anak, tolong dihafalkan di rumahnya. Nah, aturan yang harus kita jalankan yang terakhir yaitu ketika kita akan keluar dari kamar mandi, jangan lupa untuk mendahulukan kaki kanan. Nah, kalau tadi masuk menggunakan kaki kiri, maka kalau keluar dari kamar mandi, kita mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena ketika sudah keluar dari kamar mandi, kita tentu telah membersihkan diri yang dilambangkan dengan keluar dengan kaki kanan terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang ibu cintai, itulah azab-azab dari ketika kita mandi dan juga beristinja yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, mulai hari ini jika adab-adab tersebut belum kita laksanakan, mari mulai hari ini kita laksanakan adab-adab tersebut agar kita bisa mandi sesuai tuntunan dari yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Amin.